Call back, I'm here baby waiting for ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan harus dapat menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting sehingga potensi rugi dari perusahaan dapat diminimalisir. Fungsi manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama itu keputusan investasi. Dalam keputusan ini, manajemen harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi. Apakah dana akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, pembelian aset, atau apapun harus diputuskan secara jelas, tepat, dan profesional. Dan yang kedua, keputusan pendanaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk mempelajari segala sumber dana perusahaan, baik penambahan utang maupun modal. Sebisa mungkin, biaya yang dikeluarkan sedikit, namun bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sesuai dengan prinsip ekonomi. Dan yang ketiga, keputusan dividen. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan yaitu 1. Besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas. 2. Tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen. Dan ketiga, dividen saham. 4. Pecahan saham. 5. Penarikan saham yang telah beredar. Stop holding on, stop holding. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan. Sebelumnya, pengertian dari perencanaan itu sendiri adalah proses pemikiran tentang kondisi yang akan datang yang akan mempengaruhi strategi perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Atau dengan kata lain, perencanaan adalah berpikir sebelumnya yang akan memberikan kesempatan untuk menemukan rencana atas setiap situasi yang mungkin akan terjadi sehingga dengan cepat dan mudah dilaksanakan jika itu dibutuhkan. Dan pengertian dari perencanaan keuangan yaitu perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, dapat jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk di dalamnya memperkirakan tentang berapa dana yang dibutuhkan. Dan perencanaan keuangan terdiri dari rencana investasi perusahaan dan rencana pendanaan. Tujuan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan keuangan atau aliran kas di suatu perusahaan maupun di organisasi. Perencanaan tersebut mencakup tujuan yang ingin dicapai, analisis perbedaan antara tujuan tersebut dengan kondisi saat ini, dan alternatif tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mendasarkan pada kondisi saat ini. Berikutnya adalah proses perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan sangat terkait dengan strategi perusahaan. Karena itulah, perencanaan keuangan, terutama yang jangka panjang, dilakukan bersama dengan penyusunan rencana strategi perusahaan. Perencanaan strategis merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan, baik untuk masa kini dan terutama untuk yang masa yang akan datang. Fungsi perencanaan keuangan sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan keuangan membantu manajemen mengetahui dampak dari berbagai strategi terhadap posisi keuangan perusahaan, arus kas perusahaan, pendapatan, dan tingkat kebutuhan dana eksternal. Dan fungsi yang kedua, dengan merumuskan perencanaan keuangan, manajemen perusahaan berada pada posisi lebih baik untuk bereaksi terhadap segala perubahan yang terjadi di pasar.
Dan fungsi yang ketiga, membuat rencana keuangan, membantu manajer dalam memahami pertukaran yang melekat antara rencana investasi dan rencana pendanaan. Baby, I just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu mengevaluasi atau menganalisis keadaan keuangan perusahaan dari hasil-hasil operasi perusahaan. Tujuan diadakannya analisa laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan yang dicapai selama ini dan membantu mengestimasi kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang. Dengan diadakannya analisa laporan keuangan, maka perusahaan dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dalam analisa laporan keuangan terdapat 4 jenis macamnya. 1. Analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari beberapa tahun sehingga akan diketahui perkembangannya. 2. Analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dalam waktu satu periode dengan cara membandingkan akun satu dengan akun lainnya sehingga dapat diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi perusahaan dalam waktu satu periode saja. 3. Analisis internal. Analisis internal adalah analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat memperoleh data-data laporan keuangan secara mendalam mengenai keuangan suatu perusahaan. 4. Analisis eksternal. Analisis eksternal adalah analisis yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memperoleh data-data laporan keuangan secara mendalam mengenai keuangan suatu perusahaan. Metode dan teknik analisa laporan keuangan. 1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perbandingan jumlah akun dalam rupiah, kenaikan atau penurunan akun dalam rupiah, kenaikan atau penurunan akun dalam persentase, perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk rasio, dan persentase dalam bentuk aktiva maupun pasifa. 2. Analisis tren adalah analisis untuk menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. 3. Analisis common sense adalah analisis dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. don't wanna lose ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan atau financial ratio. Apa sih financial ratio itu? Financial ratio adalah alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat
terdapat pada laporan pos keuangan. Nah, pada laporan pos keuangan ini ada apa aja sih? Dalam laporan pos keuangan ini ada 3. Yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi, dan yang ketiga, laporan arus kas. Nah, dengan alat analisa rasio ini, kita dapat mengetahui baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan, dan kita juga dapat membandingkan keuangan perusahaan pada periode sekarang dan periode yang lalu. Selanjutnya, bentuk-bentuk rasio keuangan menurut ahli keuangan J. Fred Wisten. Bentuk rasio keuangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, rasio liquidity atau likuiditas rasio. Dalam likuiditas rasio membahas tentang masalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Lalu yang kedua, solvabilitas rasio. Nah, dalam solvabilitas rasio ini dibahas mengenai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga, activity ratio atau rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya perusahaan yang meliputi penjualan, persediaan, dan penagihan piutang serta lainnya. Atau dapat disimpulkan aktivitas rasio yaitu kemampuan perusahaan dalam menghandle kegiatan sehari-harinya. Yang keempat, profitability ratio atau rasio profitabilitas. Pada rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba di periode tertentu. Yang kelima, rasio pertumbuhan. Di rasio pertumbuhan ini, kita dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi perekonomiannya di tengah industri sektor usahanya. Nah, yang terakhir yaitu evaluation ratio atau rasio penilaian yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan pasar usahanya di atas biaya investasi. Nah, yang terakhir, apa sih manfaat dari analisis rasio keuangan ini? Saya akan menyebutkan 3 manfaat. Yang pertama, kita dapat mengetahui gambaran sejarah dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua, kita dapat memberikan gambaran kepada investor atau kreditor tentang baik atau buruknya kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, kita dapat menstandarkan penilaian perusahaan dengan perusahaan lain di tengah industri ini. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan mengatur, mengelola keuangan dalam suatu perusahaan. Dalam mengatur, mengelola keuangan, seorang manajer harus melakukan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan. Tahap yang kedua yaitu menginterpretasikan laporan keuangan. Yang tahap yang ketiga yaitu menganalisis laporan keuangan. Salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Itulah tahapan-tahapan seorang manajer dalam mengelola, mengatur keuangan dalam suatu perusahaan. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan